Shalom, perkenalkan nama saya Wani Aprida Siombing dengan NPM 1901010121. Saya berasal dari PGA 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, pengertian menulis di kelas tinggi. Adapun menurut Burhan Nurgiantoro, menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Menulis merupakan kegiatan produktif dan ekspresif, sehingga penulis harus memiliki kemampuan dalam menggunakan kosakata, tata tulis, dan struktur bahasa. Kita masuk yang kedua, yaitu tujuan dan fungsi menulis di kelas tinggi. Adapun tujuan menulis yaitu pembelajaran menulis di kelas tinggi diarahkan pada kegiatan menulis lanjutan. Tujuan dalam kegiatan menulis lanjutan ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penulisnya dalam bentuk yang lebih beragam. Jenis tulisan yang bisa dikembangkan pada kegiatan menulis lanjutan ini adalah menulis pantun, puisi, surat, dan prosa. Adapun menurut Hurgo Hartik dalam Tarigan, merumuskan tujuan menulis diantaranya adalah: yang pertama, tujuan penugasan; yang kedua, tujuan altruistik; yang ketiga, tujuan persuasif; yang keempat, tujuan informasional; yang kelima, tujuan pernyataan diri; yang keenam, tujuan kreatif; yang ketujuh, tujuan pemecahan masalah. Kita masuk ke fungsi menulis. Fungsi utama dari menulis adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Dengan menulis ini dapat memudahkan siswa untuk merasakan dan menikmati hubungan antar sesama, memperdalam daya tangkap atau persepsi siswa, memecahkan masalah-masalah yang siswa hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman, cerdasan. Baiklah, yang ketiga, jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis menulis di kelas tinggi, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Yang kedua, narasi. Narasi ini merupakan jenis tulisan yang isinya menceritakan suatu kejadian. Kejadian tersebut diceritakan dengan runtun dan jelas. Dalam tulisan narasi ini biasanya terdapat beberapa tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Hal ini dimaksudkan untuk memaparkan suatu cerita atau kejadian dengan sejelas-jelasnya. Yang ketiga, argumentasi. Argumentasi bisa disebut sebagai tulisan eksposisi yang khusus. Penulis berusaha untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Hal ini dimaksudkan agar pembacanya percaya dan menerima apa yang dipaparkan oleh penulis. Yang keempat adalah eksposisi. Sasaran dalam eksposisi ini adalah menginformasikan sesuatu tanpa ada maksud mempengaruhi pikiran, perasaan, dan sikap pembacanya. Fakta dan ilustrasi yang disampaikan penulis ini sekedar memperjelas apa yang akan disampaikan. Nomor 4 yaitu metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. Dalam pembelajaran menulis dipergunakan beberapa metode, yakni yang pertama metode langsung, selanjutnya yaitu metode komunikatif, yang ketiga yaitu metode integratif, keempat adalah metode tematik, selanjutnya metode konstruktivistik, selanjutnya metode konstekstual. Baiklah, kita masuk ke 5, yaitu pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan dalam menulis, yaitu yang pertama, pendekatan proses. Pendekatan proses pada dasarnya menekankan proses bagaimana yang dialami penulis secara nyata. Dengan kata lain, pendekatan ini menerangkan proses penulis menciptakan tulisannya, yang mana tulisannya tidak bersifat linear, melainkan rekursif. Yang kedua, pendekatan produk. Pendekatan produk menekankan aspek mekanik dari menulis, seperti fokus pada tata bahasa dan struktur kata, serta peniruan model. Yang ketiga, pendekatan berbasis genre. Pendekatan genre adalah kegiatan menulis sebagai sebuah bentuk respon terhadap kondisi sosial, sehingga terdapat pandangan bahwa menulis bukan lagi sebuah proses ekspresif, tetapi juga proses sosial. Yang keenam, strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi.
Strategi pembelajaran menulis dengan model lintas keterampilan berbahasa. Ada beberapa teknik dalam mengembangkan menulis, yaitu yang pertama, bermain-main dengan bahasa dan tulisan. Hal ini dapat melalui permainan menulis yang biasa disebut menulis berantai atau menulis berkelompok. Yang kedua, melalui kuis. Yang ketiga, memberi atau mengganti akhir cerita. Yang keempat, menulis meniru model atau copy the master. Yang kelima, pembelajaran menulis di luar kelas. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara melatih siswa menulis buku harian yang berisi tentang pengalaman, kesan, atau pikiran yang menarik. Yang ketujuh, tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama yaitu tahap 1, pra-menulis. Pra-menulis merupakan tahap siap menulis. Aktivitas dalam tahap ini meliputi 1. Memilih topik. Yang kedua, memikirkan tujuan, bentuk, dan audiens. Yang ketiga, memanfaatkan dan mengorganisir gagasan-gagasan. Tahap yang kedua, penyusunan draft tulisan atau drafting. Dalam proses menulis, siswa menulis dan menyaring tulisan mereka melalui sejumlah konsep. Selama tahap penyusunan konsep, siswa terfokus dalam pengumpulan gagasan. Aktivitas dalam tahap ini meliputi menulis draft kasar, menulis konsep utama, dan menekankan pada pengembangan isi penyusunan konsep yang merupakan tahap saat siswa mengorganisasikan dan mengembangkan ide yang telah dikumpulkannya lewat kegiatan brainstorming dalam bentuk draft kasar. Yang tahap ketiga yaitu perbaikan atau revising. Selama tahap perbaikan, penulis menyaring ide-ide dalam tulisan mereka. Siswa biasanya mengakhiri proses menulis, begitu mereka mengakhiri dan melengkapi draft kasar. Mereka percaya bahwa tulisan mereka di sini telah lengkap. Adapun aktivitas dalam tahap ini meliputi yang pertama, membaca ulang draft kasar, yang kedua, menyempurnakan draft kasar dalam proses menulis, dan yang ketiga, memperbaiki bagian yang mendapat balikan dari kelompok menulis. Tahap yang keempat yaitu penyuntingan atau editing. Penyuntingan merupakan penyempurnaan tulisan sampai pada bentuk akhir. Siswa menyempurnakan tulisan mereka dengan cara mengoreksi ejaan dan kesalahan yang mereka perbuat. Tujuannya membuat tulisan menjadi siap baca secara optimal. Aktivitas dalam tahap ini meliputi yang pertama, mengambil jarak dari tulisan, yang kedua, mengoreksi awal dengan menandai kesalahan, dan yang ketiga, mengoreksi kesalahan. Tahap yang kelima yaitu mempublikasikan atau publishing. Pada tahap akhir proses penulisan, siswa mempublikasikan tulisan mereka dan menyempurnakan dengan membaca pendapat dan komentar yang diberikan teman atau siswa lain. Pada tahap publikasi ini, siswa mempublikasikan hasil penulisannya melalui kegiatan berbagi hasil tulisan. Baiklah, demikian hasil pemaparan saya mengenai materi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.